Tips memilih sendal yang dipakai untuk puncak haji Ar-Musna. Cerita haji 2024. Pengalaman aku saat haji 2024 kemarin, sendal yang paling nyaman dipakai untuk ke Ar-Musna yaitu bukan sepatu, karena kalau sepatu itu ribet banget, harus buka tutupnya itu ribet. Memang enak dipakai jalan, tapi itu lebih ribet saat pemakaiannya. Terus lebih nggak simple aja, cuma dipakai saat ke Ar-Musna aja. Sedangkan saat ke Masjidil Haram hari-harian itu akan sulit untuk dipakai. Kedua, jangan pakai sendal jepit. Kenapa? Karena pengalaman kemarin teman-teman yang pakai sendal jepit, terutama saat kegiatan lempar jumroh, lagi dia kan berbahan karet ya, gesekan-gesekan sela-sela jari kita itu bikin melepuh. Nah, jadi aku nggak rekomen untuk sendal jepit. Kalau pengalaman aku kemarin, paling nyaman itu adalah sendal gunung. Teman-teman bisa pakai sendal gunung merek apapun, nggak harus Eiger ya, pakai aja yang nyaman. Tapi kebetulan kenapa aku pakainya Eiger? Karena Eiger ini memang satu enteng. Teman-teman usahakan cari sendal yang enteng. Ini tuh empuk. Yang pasti sendal gunung itu modelnya udah ada talinya. Akan aman banget, nggak gampang copot-copot sendalnya. Tipsnya lagi, usahakan pakai sendal yang pas banget sama ukuran kaki kita. Kalau kekecilan itu akan bikin kaki kita sakit. Kalau kebesaran, jadi ada sisa di belakang, itu bisa terinjak sama jamaah yang lain. Selain itu, kenapa aku pilih sendal gunung? Karena sendal gunung ini bisa aku pakai kemana-mana saat beraktivitas harian. Ke Masjidil Haram itu bisa banget dipakai. Atau aku memang nggak pakai sendal, tapi saat sa'i itu lebih nyaman kalau kita pakai sendal. Nah, itu dia sharing tentang sendal. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau berangkat ibadah haji tahun 2025 ini ya. Saat berangkat haji, apa perlu bawa obat-obatan banyak? Bukannya udah disediain sama pemerintah. Cerita haji 2024. Badan perlu banyak adaptasi sehingga nggak lepas dari sakit-sakit sedikit ketika haji. Salah satunya adalah batuk dan sakit tenggorokan. Untuk obat batuk biasanya udah disiapkan dari petugas kesehatan haji. Walaupun di haji 2023 sempat kekurangan obat batuk karena memang lonjakan jumlah jamaah. Tapi di tahun 2024 untuk obat-obatan insya Allah sudah melimpah kok teman-teman. Balik lagi, kita bisa tetap sedia obat yang biasa kita konsumsi ya. Dan ini yang penting, perbanyak bawa vitamin teman-teman. Karena dari pemerintah tidak menyediakan vitamin untuk jamaah. Jadi vitamin itu menurut aku penting banget buat menjaga imunitas kita. Karena dengan kegiatan kita yang full dan menguras tenaga di sana. Nah, kalau lagi di sana usahakan kita banyak minum ya untuk menghindari dehidrasi dan sakit tenggorokan berkepanjangan. Apalagi di sana sumbernya air zam-zam. Jangan sampai kelewatan pokoknya ya teman-teman. Nah, aku juga ada satu tips nih buat teman-teman, bawa fresh care yang model kayak gini. Karena fresh care yang model kayak gini tuh ternyata kepake banget. Kemarin pas berangkat haji aku tuh bawa 4, walaupun nggak aku pakai semua, tapi akhirnya aku bagi ke teman-teman dan itu tuh alhamdulillah bener-bener kepake. Karena nih ada inhalernya yang itu tuh bisa ngelegain tenggorokan, karena kita tuh di dalam kamar itu kan satu kamar bisa berempat atau berlima atau bahkan berenam. Jadi kalaupun kita nggak sakit tapi teman-teman di sekitar kita tuh sakit, jadi kayak penyakit batuk pilek itu muter-muter gitu ya di dalam kamar. Nah, ini tuh enak banget buat ngelegain tenggorokan. Aku selama di sana itu jarang konsumsi obat batuk, tapi aku lebih pakai kayak gini teman-teman. Dan yang ini juga dia kan udah ada ini ya, udah ada untuk olesnya juga. Nah, ini juga udah bisa untuk perikan juga. Jadi ini menurut aku sih oke banget. Plus dia udah dapet, kalau teman-teman beli yang paketan udah dapat lanyardnya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Nah, menurut aku sih ini oke banget. Itu sih tips dari aku teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau berangkat ibadah haji 2025, aku doain semuanya sehat, dilancarkan segala persiapan dan pelaksanaan ibadah hajinya di sana. Dan buat teman-teman yang lain yang belum dipanggil, insya Allah semoga disegerakan. Amin. Tips beli emas di Tanah Suci buat oleh-oleh. Cerita haji 2024. Disclaimer, aku memilih untuk tidak membeli emas di Tanah Suci saat ibadah haji 2024 kemarin. Mau tahu kenapa? Simak dulu tipsnya, nanti di akhir aku jelasin kenapanya. Nah, berdasarkan pencarianku sebelumnya, kalau lagi di Mekah, belinya itu di Zamzam Tower aja, biar lebih terjamin keamanannya dibandingkan beli di toko-toko yang ada di luar. Nah, kalau kalian mau beli di Madinah, beli di sekitar Gate 329 ya. Nanti udah terkenal kok tempat emas di sana. Dan katanya emas di Madinah lebih bagus dan punya banyak model dibandingkan emas di Mekah. Nah, saat pembayaran
pembayaran, kalian usahakan pakai cash, karena kalau pakai debit kena pajak sekitar 3%. Sayang banget kan? Terus jangan lupa untuk bayarnya pakai real ya, jangan pakai rupiah. Karena kalau pakai rupiah bisa, tapi jatuhnya lebih mahal. Nah, tips yang terakhir, dan ini salah satu culture shock di sana, jangan lupa ditawar. Karena mayoritas jual beli emas di sana bisa ditawar, teman-teman. Beda sama di sini. Cari info mengenai harga emas saat itu, jadi kita bisa kira-kira deh. Untuk pilihanku sendiri memilih tidak membeli emas karena memang ada opsi oleh-oleh lain. Selain itu, harganya lebih mahal dibandingkan emas di Indonesia. Dan harga jual di sini nanti tuh bisa jatuh dan mengikuti harga pasaran di tanah air. Nah, itu minusnya. Tapi kalau kalian mau beli untuk digunakan sebagai kenang-kenangan ya nggak masalah. Pilihan orang kan beda-beda. Jadi, semoga tips yang aku berikan juga bisa berguna ya kalau kalian mau beli emas di sana. Oh iya, follow akun aku yuk untuk tips dan info haji lainnya. Assalamualaikum.